Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Bira berharap anak-anak dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacalah kalimat tersebut secara lisan. Nah, di sini nanti ada percakapan antara Lani, Ibu Siti, dan Siti. Kemarin kita belajar bahwa Lani malu untuk latihan menari bersama teman-temannya. Nah, ini gambar yang pertama anak-anak. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Di sini Ibu Siti berkata, "Silakan masuk Lani." Kira-kira Lani mengucapkan apa ya? Ya, "Selamat sore Bu. Apakah Siti ada Bu?" Ya. Gambar yang kedua, Lali malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Nah, di sini Lani berbicara, "Saya malu Siti." Kemudian Siti menjawab, "Ayo Lani, kita latihan menari bersama." Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat pada kotak yang tersedia. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. "Ayo Lani, bergabung bersama kami." Kemudian Lani menjawab, "Terima kasih teman-teman." Gambar berikutnya, Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. "Ayo ikut datang berlatih di rumahku." Lani, kata Siti. "Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak." Nah, ini adalah pengalaman Lani yang Lani ceritakan tentang berlatih menari bersama teman-temannya. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyinya? Nah, ini adalah lambang Pancasila anak-anak ya. Khususnya adalah sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Ya, itu adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga dengan teman bermain apa ya?
Apa ya anak-anak ya? Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama, tanpa memilih-milih suku, tanpa memilih-milih agama. Pokoknya bermain dengan semua teman-teman. Menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Itu juga penerapan sila ketiga Pancasila. Tidak mengejek teman yang kalah bermain. Tidak mengejek teman yang kalah bermain. Mau menerima kekurangan teman. Itu merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Coba baca contoh di bawah ini. Nah, kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka. Kami berbeda agama, tetapi tetap bermain bersama. Kami selalu kompak dan rukun. Nah, cerita ini merupakan penerapan sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan teman-teman. Tadi cerita Lani itu juga contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, Bella punya 3 gambar. Apakah tiga-tiganya menerapkan sila ketiga Pancasila? Gambar yang pertama bermain sepak bola bersama teman. Dengan rukun, tidak ada pertengkaran, maka diberi centang. Lalu yang kedua, berdiskusi. Wajah mereka tidak terlihat marah, mereka rukun, berarti kita centang. Lalu berlatih menyanyi bersama anak-anak. Nah, ini tercipta kerukunan, ada kekompakan, berarti juga menunjukkan sikap penerapan sila ketiga. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu? Ayo, kita berlatih lagi berlari dengan benar. Nah, anak-anak ingat ya, gerak berlari. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar juga. Lari pendek, lari panjang. Masih ingat ya? Pandangan kita harus lurus ke depan. Saat kaki kita melangkah, maka tangan kita mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan arah. Jadi tidak boleh sama ya anak-anak ya. Lari pendek berarti langkahnya pendek. Kalau lari panjang berarti langkahnya panjang. Di pelajaran sebelumnya kita juga mempelajari lari melewati bilah bambu. Kali ini lari melewati rintangan ban bekas. Jadi anak-anak harus lari melewati rintangan ban bekas, tidak boleh menginjak bannya. Jadi kaki anak-anak masuk dalam ban, tidak boleh diinjak. Apakah kalian tahu permainan di bawah ini? Nah, ini permainan apa ya anak-anak ya? Ada 2 tiang, terus ada anak yang lari-lari. Permainan apa ya ini ya? Iya, cara bermain bentengan. Caranya adalah permainan bentengan merupakan permainan untuk memperebutkan benteng. Permainan bentengan memerlukan lapangan yang luas,
untuk dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Berikut adalah cara bermain bentengan. Siswa dibagi menjadi 2 grup atau 2 kelompok. Banyaknya pemain setiap grup sesuai dengan kondisi lapangan. Tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Guru bisa menggunakan alat lain sesuai kondisi sekolah. Misalnya pohon hidup atau benda lain yang tidak membahayakan siswa. Para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berupa benteng setiap grup yang ditandai dengan tonggak kayu atau benda lain sesuai kondisi sekolah. Pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari bentengnya tersebut. Apabila pemain tersebut tersentuh tangan, maka dijadikan sebagai tawanan lawan. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri masing-masing benteng. Nah, tawanannya nanti diletakkan di situ. Pemain yang sudah ditawan oleh kawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut. Namun ketika menyelamatkan, temannya harus tetap waspada karena pasti akan dikejar oleh pihak lawan. Pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Jadi misalnya nanti regu 1 bisa menyentuh benteng grup 2, maka grup 1 ini dikatakan pemenangnya. Nah, anak-anak besok bisa mencoba bersama dengan teman-temannya, ya. Nah, ini tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya anak-anak ya. Selamat belajar. Salam sehat selalu. Terima kasih. Dadah.